kesempatannya, saya Kardina Aulia Ulul Albab dengan NIM 2019-210321 akan menjelaskan tentang strategi layout atau tata letak fasilitas. Layout adalah susunan tata letak fasilitas yang digunakan di dalam sebuah organisasi. Selain itu, tata letak membuat tulisan lebih menarik dan juga rapi. Dalam penggayaan tulisan sering digunakan tata letak yang umum. Tujuan strategi layout adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis, memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Secara rinci, tujuan tata letak yaitu menggunakan ruang yang tersedia seefektif mungkin, meminimumkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan, menciptakan keseimbangan dalam proses produksi, menyederhanakan proses produksi, mendorong semangat dan efektivitas kerja karyawan, menjaga keselamatan kerja dan barang-barang yang sedang diproses, menghindari berbagai bentuk pemborosan. Manfaat layout yang pertama, meningkatkan jumlah produksi, mengurangi waktu tunggu. Manfaat proses pemindahan bahan, penghematan penggunaan ruangan, efisiensi penggunaan fasilitas, mempersingkat waktu proses, dan meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja, serta mengurangi kesimpangsiuran. Desain tata letak. Yang ingin dicapai dalam mendesain tata letak adalah yang pertama, utilitas ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua, aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. Yang ketiga, moral karyawan yang lebih baik, serta kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. Yang kelima, fleksibilitas atau perubahan tata letak mudah dilakukan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Laili Kurniasari dengan NIM 2019-210384. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, saya akan membahas tentang tipe-tipe layout. Sebuah tata letak yang efektif memfasilitasi adanya aliran bahan, orang, dan informasi di dalam dan antar wilayah. Beberapa pendekatan dalam tata letak adalah sebagai berikut. 1. Tata letak dengan posisi tetap atau fixed layout. 2. Tata letak yang berorientasi pada proses atau functional layout. 3. Tata letak yang berorientasi pada produk atau line layout. 4. Tata letak kantor. 5. Tata letak retail. 6. Tata letak gudang. 7. Tata letak hybrid atau gabungan antara function layout dan line layout. Nah, dari ketujuh tipe layout yang ada, saya akan membahas tentang tipe yang pertama dan tipe yang kedua. Tipe yang pertama yaitu tata letak dengan posisi tetap atau fixed layout. Nah, pada tata letak ini, proyek tetap berada di satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Contoh dari jenis proyek ini adalah proyek pembuatan kapal, jalan raya, jembatan, rumah, dan meja operasi di ruang operasi rumah sakit. Kemudian tipe layout yang kedua yaitu tata letak berorientasi pada proses. Nah, tata letak ini dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Nah, pada tata letak ini paling efisien pada saat produk yang dimiliki persyaratannya berbeda atau di saat penanganan pelanggan, pasien, atau klien dengan kebutuhan yang berbeda. Tata letak ini yang berorientasi pada proses biasanya memiliki strategi volume rendah dengan variasi yang tinggi. Nah, contoh dari jenis proyek seperti ini adalah mesin-mesin dan peralatan yang memiliki kesamaan fungsi, dikelompokkan dan ditempatkan dalam satu tempat atau ruangan tertentu. Layout semacam ini biasanya dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan semacam ini. Biasanya dipergunakan untuk perusahaan yang berproduksi pada rangka memenuhi pesanan di mana terdapat
banyak pesanan yang berbeda, baik dalam bentuk, kualitas, maupun jumlahnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aulia Citra Wardani dengan NIM 2019-210395. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Langkah-langkah dalam menentukan tata letak. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam penentuan tata letak. Yang pertama adalah menciptakan sebuah matriks dari ke. Matriks ini menunjukkan alur suku cadang atau material dari departemen ke departemen yang lainnya. Lalu langkah yang kedua ada menentukan kebutuhan tempat. Pada langkah kedua ini, menentukan kebutuhan tempat bagi masing-masing departemen. Lalu langkah yang ketiga, mengembangkan diagram skematis. Diagram skematis di sini tuh diagram yang memperlihatkan urutan departemen di mana material melaluinya. Lalu yang keempat, menentukan biaya tata ruang. Biaya tata ruang ini dapat dihitung dengan persamaan biaya penanganan material. Lalu langkah yang kelima ada trial and error. Cobalah memperbaiki tata ruang guna menciptakan penataan lebih baik dari departemen ke departemen lainnya. Lalu langkah keenam adalah siapkan suatu rencana terperinci. Penataan departemen agar sesuai dengan bentuk bangunan dan area yang tidak bergerak. Selanjutnya ada tata ruang repetitif dan berorientasi produk. Tata ruang berorientasi produk adalah di organisasi di seputar produk-produk atau kelompok-kelompok produk bervolume tinggi dan keragaman rendah yang serupa. Ada dua jenis tata ruang berorientasi produk, lini pabrikasi dan juga lini perakitan. Yang pertama ada lini pabrikasi. Pada lini pabrikasi, fasilitas cepat berorientasi produk guna membangun komponen. Lalu pada lini perakitan sendiri adalah suatu pendekatan yang menyatukan suku-suku cadang di pabrikasi dalam serangkaian stasiun kerja, dipergunakan dalam proses yang berulang. Pada lini perakitan ini, produk biasanya bergerak melalui sarana yang otomatis. Pada lini perakitan terdapat keseimbangan lini perakitan. Keseimbangan lini perakitan sendiri adalah memperoleh output pada setiap sentra kerja pada suatu lini produksi sehingga penangguhan dapat diminimalkan. Keseimbangan lini biasanya dilakukan untuk meminimalkan ketidakseimbangan di antara mesin dan juga personalia di samping memenuhi output yang diminta dari lini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Diki Surya Berambodo dengan NIM 2019-210410. Saya akan menerangkan tentang ruang kerja kantor atau office layout. Office layout adalah cara mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerjaan, dan ruang dengan memperbanyak kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Hal ini membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi, tata letak, dan fungsi kantor terus berubah akibat perubahan teknologi. Cara penyelesaian layout kantor adalah menggunakan analisa diagram hubungan atau relationship chart. Diagram tersebut disiapkan untuk sebuah kantor. Desainer produk menyatakan kepala bidang pemasaran harusnya yang pertama dekat dengan wilayah desainer, yang kedua kurang dekat dengan sekretaris pusat, dan yang ketiga tidak dekat sama sekali dengan ruang fotokopi atau departemen keuangan. Contoh dua layout kecenderungan. Di sini ada dua gambar. Yang pertama, teknologi seperti telepon seluler, pager, fax, internet, laptop, PDA menyebabkan layout perkantoran menjadi makin fleksibel dengan memindahkan informasi secara elektronik. Yang kedua, gambar tabel. Perusahaan modern menciptakan kebutuhan dinamis akan ruang dan jasa. Kedua macam tersebut ini mengakibatkan kebutuhan karyawan lebih sedikit berada di kantor. Tujuan dari tata ruang kantor. Yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu pelaksanaan kerja. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Dan yang ketiga, kemungkinan pemakai ruang secara efisien. Keempat, mencegah para pegawai lain mengganggu atau terganggu. Dan yang terakhir, menciptakan kenyamanan bekerja bagi pegawai. Next, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Larasati dengan NIM 2019-210412.
Di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak retail atau tata letak eceran. Tata letak retail merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen, sehingga banyak manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada masyarakat atau konsumen sebanyak mungkin. Penelitian membuktikan bahwa semakin besar produk terlihat oleh konsumen, maka penjualan akan semakin tinggi dan pengembalian investasi semakin tinggi. Untuk itu, manajer operasional perusahaan retail dapat melakukan pengubahan pengaturan toko secara keseluruhan atau alokasi tempat bagai beragam produk di dalam toko. Ada 5 ide yang dapat dimanfaatkan dalam pengaturan toko, yaitu tempatkan barang-barang yang sering dibeli di sekitar batas luar toko. Yang kedua, gunakan lokasi yang strategis untuk produk yang menarik dan mempunyai nilai tinggi atau keuntungan besar seperti kosmetik dan aksesoris. Yang ketiga, distribusikan produk kuat, yaitu yang menjadi alasan utama para pengunjung berbelanja pada kedua sisi lorong dan letakkan secara tersebar untuk bisa melihat lebih banyak konsumen. Yang keempat, gunakan lokasi ujung lorong karena tingkat pertontonan yang sangat tinggi. Yang kelima, sampaikan misi toko dengan memilih posisi yang menjadi penghentian pertama bagi konsumen. Tujuan utama layout ini adalah memaksimalkan keuntungan luas lantai per kaki persegi. Di samping itu, ada juga konsep yang masih diperdebatkan, yaitu biaya penempatan atau slotting fees, yang artinya biaya yang dibayar produsen untuk menempatkan produk mereka pada rak di rantai retail atau supermarket. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dian Fitricia, NIM saya 2019-21047. Baik, di sini saya akan menjelaskan warehouse layout atau tata letak gudang. Warehouse adalah sistem pergudangan yang digunakan oleh perusahaan untuk menyimpan barang. Warehouse ini juga merupakan bagian penting dalam supply chain management atau SCM atau rantai pasokan. Di dalam warehouse ini banyak terjadi aktivitas seperti penerimaan barang dan pengeluaran barang dari warehouse atau unloading. Dan ada juga tata letak gudang yang merupakan sebuah desain yang mencoba meminimalkan biaya total dengan mencari panduan yang terbaik antara luas ruang dan penanganan bahan. Gudang ini juga harus dirancang dengan memperhitungkan kecepatan geraknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ini adalah tujuan tata letak gudang, yaitu adalah untuk menemukan titik optimal di antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dalam gudangnya. Dan di sini ada tata letak gudang, yaitu menurut Hazard dan Render 2009, tata letak gudang ini adalah sebuah desain yang mencoba meminimalkan biaya total dengan mencari panduan yang terbaik antara luas ruang dan penanganan bahannya. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe gudang apa saja, yaitu yang pertama ada gudang pabrik, yaitu transaksi di dalam gudang ini meliputi penerimaan dan penyimpanan material, dan pengambilan material ini penyimpanan barang jadi ke gudang, transaksi internal gudang, dan pengiriman barang jadi ke central warehouse, dan distribusi atau langsung ke konsumennya. Dan ada juga gudang operasional, yaitu digunakan untuk menyimpan raw material dan spare part yang nantinya akan diperlukan dalam proses produksi. Dan ada juga gudang perlengkapan, yaitu merupakan gudang yang digunakan untuk menyimpan perlengkapan yang akan digunakan untuk memperlancar proses produksi. Dan ada juga gudang pemberangkatan, yaitu merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan barang yang telah menjadi finishes. Yang ada lagi yaitu gudang musiman, yaitu merupakan gudang yang bersifat insidensial dan hanya ada pada saat gudang-gudang operasional yang pemberangkatannya itu penuh. Dan ada juga gudang pokok, yaitu transaksi di dalam central warehouse yang meliputi penerimaan barang, jadi yang langsung dari pabrik atau dari supplier. Penyimpanan barang ini ke gudang dan pengiriman barang jadi ke distribusi.
Ada juga gudang distribusi, yaitu merupakan gudang distribusi transaksi. Dalam gudang ini meliputi penerimaan barang jadi pabrik atau penyimpanan barang yang diterima dari pabrik, dan pengambilan dan persiapan barang yang akan dikirim dan pengiriman barang ke konsumen. Terkadang distribusi ini juga berfungsi sebagai central warehouse, dan gudang distribusi ini juga dapat dikatakan gudang yang dimiliki toko yang menjual barang langsung ke konsumen.